Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube. Jangan lupa like dan subscribe-nya dulu sebelum menonton video ini. Jadi untuk memanage waktu gitu ya. Dan di video kali ini gua akan bahas memanage waktu. Memanage waktu itu sebenarnya ada di diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Satu, kita harus punya desain, kalau bahasanya plan gitu ya. Tujuan ke toko, dan toko mana aja yang cepat, yang lama. Kalau kita langsung ambil dulu toko yang lama, kita kunjungannya, berarti waktu yang itu terbuang. Berarti kita harus ambil dulu yang cepat dulu. Kalau bahasa itunya diprioritaskan dulu yang cepat. Dan kalau kita prioritaskan yang lama, nanti buat waktu selanjutnya bakalan terbuang sia-sia. Jadi kalau langsung yang cepat dulu bakalan tersisir dengan cepat. Contoh sepertinya 25 toko kita kunjungan. Berarti kita kalau keluar dari jam 9 atau jam 10 mungkin ada waktu kita ambil 6 jam gitu ya. 6 jam berarti 1 jamnya itu 60 menit. 60 menit dikali 6 berarti 360 menit. Berarti kita tinggal bagi aja 25 toko. Kita ambil satu toko berarti 10 menit. Berarti 10 menit. Kita tambahin sama perjalanan kita ke toko 5 menit jadi 15 menit gitu ya. Berarti ya kita itu punya spare 10 menit. Kita anggap yang 5 menit itu kita lagi di perjalanan. Kalau tokonya lumayan jauh gitu ya kunjungannya. Jadi buat kalian semua, memanage waktu itu ada di diri kita sendiri, bukan dari orang lain, itu aja. Jadi prioritaskan dulu yang cepat dulu, jangan ambil yang lama dulu. Kalau ambil yang lama nanti buat selanjutnya keburu kehabisan waktunya. Belum dapat EC, belum dapat value, aduh pasti balik kena omelan. Mana pulang malam nggak dapat value, nggak dapat EC, aduh EC coba seberapa, harusnya minimal 15, coba dapat 8, waduh yakin. Terus value nya nggak masuk lagi, yakin diomelin. Jadi ambil dulu yang cepet dulu ya, dan jangan lupa prioritaskan dulu yang cepet, baru kita ambil yang lama-lamanya. Contoh yang lamanya ada 5, kan lumayan juga habisin waktu. Dan kita juga harus tahu skon masing-masing gitu. Jangan sampai subak serubut gitu ke toko itu. Dan kita harus ya biarpun gerak cepet tapi kita harus dijaga dan wibawa kita gitu. Jadi satulah pokoknya kalau di dunia sales itu kita harus tahu produk knowledge, dan kedua kita harus tahu harga, terus dan ketiga kita harus tahu program yang kita harus mau sampaikan, kita harus kuasain dulu sebelum kunjungan ke toko. Kenapa kita harus perlu program? Karena toko itu rata-rata yang diambil itu adalah program. Tapi gimana caranya biarpun kita nggak ada program kita bisa tuh jualan. Karena rata-rata kalau toko udah kerjasama atau dengan istilahnya udah terdaftar gitu ya, registrasi. Kalau yang belum, kita juga harus bisa untuk menyampaikannya. Sama sih sebenarnya. Jadi buat kalian semua, kalau di dunia sales itulah pokoknya kita harus tahu produk kita atau produk knowledge ya bahasanya gitu, dan kita harus tahu dan jual toko harus berapa, pasarannya berapa, dan programnya. Itu aja sih sebenarnya. Kagak itu, yang penting kepercayaan toko. Kita itu pasti mau ngomong apa aja B C itu udah enak pokoknya.
tapi tetap kita juga harus bisa menjaga hubungan baik sama toko. Jangan biarpun kita udah deket bos, enak-enaknya kita jangan. Itu aja sih buat kalian semua ya. Jadi pokoknya intinya kita harus percaya diri lah, itu aja kalau di dunia sales mah itu. Oke, itu aja ya sahabat. Mau ngerokok dulu ini sama ngopi nih, mau ngopi nggak? Dan terus di komentar apalagi yang kita apalagi yang mau saya bahas, karena ini yang pernah gue alamin gitu ya di dunia sales. Itu aja sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.